What is the cause of lies? Itulah kata-kata yang diucapkan oleh Valery Legasov, ilmuwan Uni Soviet yang menangani Chernobyl. Pada episode Entertainment kali ini, kita bersama Pak Arvin akan membahas mengenai nuklir, pemanfaatannya sebagai senjata dan sebagai reaktor nuklir untuk umat manusia. Di sini kita membahas bagaimana penggunaan nuklir di masa sekarang dan daya tawarnya sebagai sebuah alat yang dimiliki oleh negara-negara sehingga mereka bisa menaikkan posisinya di dunia dan apa yang harus kita mitigasi dalam penggunaan nuklir terhadap umat manusia. Jadi, jangan lupa saksikan Entertainment ini dan kita lihat apa yang bisa kita petik dari penggunaan nuklir untuk umat manusia. Halo semuanya, kembali lagi di Entertainment dan kali ini kita sudah bersama Bapak Dr. Afir Sudirman dan kali ini kita akan membahas mengenai Chernobyl, sebuah fenomena yang terjadi di Uni Soviet pada akhir tahun 80-an yang membahas mengenai nuklir. Bapak, kira-kira melihat penanganan Chernobyl dari Soviet gimana, Pak? Ya kalau secara umum saya pikir Chernobyl itu satu bencana yang bisa dikatakan man-made lah ya gitu. Jadi bencana yang manusia ya mungkin karena kecerobohan dan juga tidak kekurangan dalam artian kalkulasi lalu kemudian karena itu kan meltdown ya waktu itu. Dan itu menjadi jadi hikmah atau cerita yang mungkin bisa diberikan kepada anak cucu kita bahwa nuklir itu di satu sisi memberikan banyak keuntungan karena itu sebetulnya kalau kita tahu itu adalah energi alternatif yang bisa dibilang lebih bersih daripada batu bara atau energi primer. Energi primer itu kayak ya batu bara sama bensin. Nah, fosil lah gitu ya. Itu kan sebetulnya lebih polutannya lebih tinggi ketimbang nuklir. Yep. Nuklir itu sebetulnya kalau dikelola dengan baik jauh lebih bersih gitu ya. Nah, cuman permasalahannya kalau tidak dikelola dengan baik, SDM-nya jelek, apalagi infrastrukturnya juga tadi tidak memadai, maka yang terjadi itu adalah ketika ada nuclear fallout atau nuclear meltdown, maka kawasan itu tidak boleh dihuni selama kurang lebih 100 tahun kan, seperti itu, karena ada bahaya radiasi. Jadi sebetulnya secara daya guna gitu ya, bagus, positifnya banyak, tetapi resikonya juga tinggi. Seperti itu sih kalau menurut saya. Coba melihat penanganan Sovietnya terhadap peristiwa Chernobyl ini gimana, Pak? Saya pikir kalau kita lihat dari tahun 86 itu kan teknologi masih cukup lama ya gitu. Dan kalau misalkan dibandingkan Fukushima itu kan karena ada gempa gitu. Tapi kalau kasusnya Chernobyl itu kan karena overheat ya. Dan juga mungkin ada kesalahan di maintenance-nya kan seperti itu. Tapi yang perlu kita harus dapatkan atau kita kita ambil hikmahnya itu adalah bagaimana kemudian Soviet itu juga siap dengan mitigasinya. Yang paling utama sebetulnya itu. Karena Chernobyl itu kan cuma satu dari sekian banyak pembangkit listrik tenaga nuklir yang ada di Soviet ketika itu, begitu ya. Dan kalau misalkan negara-negara lain ingin mencontoh atau ingin juga membangun PLTN serupa seperti di Indonesia, ya dia harus lihat bahwa apa sih yang dilakukan oleh Chernobyl atau kejadian Chernobyl itu harus jadi catatan penting supaya tidak terjadi lagi di masa depan begitu. Makanya kalau di Indonesia itu kan lebih banyak yang protes ya anti terhadap nuklir ini begitu. Kenapa? Karena banyaklah faktornya, terutama betulnya dari aspek kekhawatiran kita terkait dengan resiko radiasi nuklir terhadap lingkungan. Sebetulnya itu sih sebetulnya. Jadi kalau saya lihat bagaimana Soviet menanggulangi ini, saya pikir ini belum ada ya di dalam manajemen nuklir seluruh dunia, tapi saya pikir apa yang mereka lakukan dengan menyelamatkan penduduk di situ, lalu kemudian mengisolasi, lalu kemudian tidak boleh lagi ada penduduk yang masuk lagi seperti sekarang Fukushima, ya saya pikir itu memang standar protokol yang memang harus dilakukan seperti itu. Dan saya pikir apapun yang terjadi ya memang saya pikir mitigasinya sudah cukup bagus kalau menurut saya begitu ya. Misi kita membahas tadi, Bapak membicarakan mengenai soal protes tentang nuklir di Indonesia. Menurut Bapak, kira-kira reaktor nuklir bisa dibangun di Indonesia? Dilihat dari kesiapan pemerintah, Ya. ataupun mungkin bagaimana cara pemerintah nanti akan menghandle masyarakat yang akan protes. Nah ini cukup menarik ya, karena Indonesia sampai dengan saat ini itu masih mengandalkan sangat rely dengan yang namanya energi, disebutnya energi primer. Apa itu energi primer? Energi primer itu ya fosil, bensin ataupun batu bara, terutama batu bara. Nah permasalahannya itu adalah batu bara ini polutannya tinggi. Indonesia itu sudah menjadi bagian dari rezim-rezim internasional tentang lingkungan, mulai di protokol Kyoto, NFCC, termasuk kita juga menjadi anggota International Agency of Energy, juga IAEA sebetulnya ya. Di situ ada kesepakatan di internasional bahwa kita harus menurunkan polutan dan ada target-target emisi yang dikenakan. Nah, dampaknya apa? Dampaknya itu adalah Indonesia harus mencari energi alternatif dong. Permasalahannya energi alternatif dari renewable energy itu teknologi masih mahal
dan belum mampu mencukupi kebutuhan energi kita. Jadi istilahnya tuh demand-nya tinggi, tapi energi alternatif seperti solar, air, uap itu masih belum. Yang sedang digarap itu sebetulnya adalah energi arus laut. Cuman kembali lagi sebetulnya banyaklah masalah teknis di lapangan. Seperti contohnya misalkan kalau energi uap kan seperti di Kamojang nih, itu sebetulnya cukup berhasil, tapi awalnya memang saya dengar agak sulit karena kan berkaitan dengan kebudayaan lokal seperti itu gitu ya. Nah itu memang butuh lah gitu ya. Yang sekarang dikembangkan supaya kita tidak ke nuklir terlebih dahulu itu adalah tadi energi angin, Bayu ya, yang sekarang lagi dikembangkan di Sulawesi, sama arus laut. Kalau arus laut kan kita melimpahkan sebetulnya itu. Nah kalau untuk nuklir itu wacananya udah ada. Sebetulnya sudah ada sejak pemerintahan Soekarno begitu. Soekarno tuh punya ide bahwa Indonesia itu harus go nuklir dulu tuh. Karena kita juga punya bahan dasarnya, uranium, kita punya. Cuman permasalahannya adalah ya ini investasinya mahal seperti itu. Belum ada yang mampu cari uang untuk atau jadi investor untuk investasi ini. Padahal ide itu tidak stop sampai di situ. Kenapa? Karena kita menjadi anggota IAEA dan IAEA sebetulnya Indonesia sudah certified bahwa Indonesia boleh untuk go nuklir. Itu ada gitu ya. Makanya kita punya perwakilan di IAEA gitu ya. Dan IAEA membolehkan kita untuk mengembangkan nuklir dalam artian nuklir untuk damai kan gitu. Cuman permasalahannya internal kita seperti itu gitu ya. Secara SDM perguruan tinggi yang punya teknik nuklir kan baru satu, UGM. Tapi ilmuwan nuklir sebetulnya banyak. Makanya kita punya Batan gitu. Permasalahannya politik, artinya mengambil kebijakannya. Di Komisi 7 DPR RI itu tidak pernah dibahas sekalipun. Apakah Indonesia berani untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir? Kenapa? Karena biayanya tinggi. Tidak pernah dibahas. Yang dibahas itu adalah berapa banyak uang yang kita harus keluarkan, terutama dari APBN ya. Itu hanya untuk riset nuklir. Riset nuklir nggak akan menjadi apa-apa. Kenapa? Karena riset nuklir itu hanya sekedar itu tadi, riset, mengembangkan inovasi, tapi belum siap dia istilahnya tuh hasil riset ini dihilirisasi ke masyarakat. Belum siap untuk digunakan oleh masyarakat. Karena itu tadi kita masih tergantung dengan energi primer, tapi mungkin suatu saat kita harus siap gitu dengan energi nuklir ini. Karena sebetulnya dulu seingat saya Soekarno pernah punya ide untuk membangun PLTN itu di Kalimantan. Kenapa? Karena Kalimantan tidak terlewati yang namanya Ring of Fire. Berarti aman dari yang namanya bencana alam seperti itu. Nah, itu yang kemudian sampai sekarang belum pernah terwujud gitu. Karena memang selain harus diketahui bahwa memang investasinya itu sangat mahal sekali, tapi keuntungan sebetulnya jauh lebih banyak gitu ya. Secara SDM sebetulnya kita siap gitu ya. Cuman dan sumber daya alam juga sebetulnya kita siap. Cuman modalnya aja belum ada, dan juga memang tadi kembali lagi ke penerimaan dari masyarakatnya, terutama dari Kementerian Lingkungan Hidup, lalu kemudian dari aktivis gitu ya, dan terutama dari DPR. Komisi 7 yang membidangi energi itu belum pernah ngebahas untuk punya wacana membangun energi nuklir, pembangkit listrik energi nuklir. Itu sih. Oke. Mungkin kita bahas dari sisi dampak lingkungan dulu ya, Pak. Bagaimana kejadian Chernobyl itu mempengaruhi keamanan global? Secara non-tradisional udah bilang energi. Berarti kan kita bisa melihatnya karena ada Chernobyl ini bisa terjadi, ya reaktor-reaktor nuklir yang ada di dunia bisa aja mengalami error ya, sehingga menyebabkan bencana. Kan juga ada contohnya seperti Fukushima. Walaupun Fukushima itu kan lebih karena gempa dan itu nggak karena kelalaian manusia. Ya. Jadi gimana itu kejadian Chernobyl ini mempengaruhi keamanan global di bidang energi? Kalau ditanya keamanan energi ya, keamanan energi kan standarnya ada atau teorinya adalah gitu ya. Keamanan energi itu harus ada utility, affordability, lalu kemudian usefulness, sama safety gitu ya. Nah, model 4 ini yang umumnya digunakan itu sebetulnya juga berlaku untuk semua energi, baik itu energi primer maupun alternatif. Kalau misalkan kita anggap nuklir itu adalah energi alternatif, maka harus memenuhi unsur-unsur dari energi security 4 ini gitu. Cuman permasalahannya itu adalah tiap negara itu pasti tahu ketika mereka mau mengembangkan nuklir, dia tahu dengan resikonya gitu ya. Bahkan Jepang yang rentan dengan gempa juga kan mereka rely dengan nuklir sangat tinggi begitu ya. Kalau untuk ditanya nuklir itu kan nggak cuma senjata, tapi juga energi dan juga untuk kebutuhan damai. Di kita untuk yang kecil-kecil itu seperti untuk kebutuhan pengobatan, radiologi misalkan, itu sebetulnya masih boleh begitu ya.
Tapi kalau misalkan untuk kebutuhan energi listrik, nah itu sebetulnya memang kita belum belum sampai ke sana karena itu tadi resiko di kejadian Chernobyl dan Fukushima. Nah, seperti itu. Jadi perlu kita ketahui bahwa secara rezim internasional juga kita punya NPT kan, gitu, Non-Proliferation Treaty gitu ya, yang dimana ini jadi pintu masuk bagi negara-negara pemilik nuklir yang membolehkan mereka untuk mengembangkan nuklir tidak hanya untuk damai tapi juga untuk militer. Dalam konteks internasional atau rezim internasional ya IAEA cuma satu-satunya watchdog internasional yang kemudian punya kewenangan untuk mengawasi standarisasi dan juga manajemen nuklir kan di seluruh dunia begitu. Jadi sebetulnya kalau ditanya apa dampaknya, ya dampaknya orang lagi jadi lebih precautious, orang jadi lebih masyarakat dunia itu jadi lebih tahu resikonya dan dampaknya begitu ya. Dan juga seharusnya orang juga bisa lihat bahwa nuklir itu juga bisa dijadikan untuk kebutuhan non militer dan kebutuhan pangan misalkan gitu ya. Karena di kita sudah ada teknologi pengembangan varietas padi menggunakan teknologi nuklir gitu ya, dan itu sudah dikembangkan. Cuman permasalahannya balik lagi investornya belum ada gitu. Tapi itu mengenai pemanfaatan energi untuk nuklirnya. Kan itu bahwa ada banyak protes di masyarakat. Bukan hanya di Indonesia, mungkin seluruh dunia juga protes kalau misalnya dia punya nuklir itu punya risiko. Apakah menurut Bapak di masa depan nuklir akan tetap menjadi energi yang akan dimanfaatkan oleh orang-orang? Karena kan kita sudah lihat di Eropa beberapa negara mulai menarik diri dari nuklir. Jerman, Swiss, dan Spanyol juga nggak salah juga mulai menarik diri dari nuklir. Apakah Bapak yakin pemanfaatan energi nuklir ini masih bisa di masa depan? Nah ini cukup menarik ya, karena begini, ada kalau 5 negara itu yang NPT tadi ya, yang permanent five member itu kan pro-nya terhadap NPT. Jadi mereka dibolehkan untuk punya nuklir, nah, di satu sisi juga bisa mengembangkan untuk kebutuhan militernya. Walaupun memang di situ ada proliferasi, artinya ada pelucutan, tapi nggak berjalan gitu ya. Ya iyalah, nggak akan mungkin lah lima negara permanent five lalu kemudian mau melucuti senjata nuklirnya 100% itu nggak mungkin. Di luar NPT itu ada India, Pakistan, Israel, Korea Utara, dan Iran kan gitu. Saya pikir kalau menurut saya ini nggak akan mungkin, negara-negara ini tidak akan mungkin meninggalkan kapabilitas nuklirnya gitu ya. Negara-negara di Eropa lalu kemudian termasuk Indonesia, ASEAN. ASEAN juga kita punya ASEAN Nuclear Weapon Free Zone, ASEAN FWZ gitu ya, Free Nuclear Zone, dan itu udah jadi komitmen kita kan gitu. Walaupun saya sempat dengar isunya Malaysia sedang mengembangkan, walaupun mungkin konteksnya mungkin dalam konteks damai. Cuman kalau misalkan ditanya gimana nih di masa depan, apakah masa depan itu akhirnya negara-negara nggak punya pilihan ya bahwa nuklir aja, saya pikir selama masih ada energi alternatif yang lain, masyarakat internasional pasti akan memilih energi alternatif yang lain gitu ya. Kenapa? Karena selain NPT di tahun 1970-an ya kalau tidak salah, kita juga ada rezim internasional sebagai revisi dari NPT itu adalah terkait dengan 2017 itu ada treaty untuk menghilangkan sepenuhnya senjata nuklir di dunia gitu ya. Itu tapi nggak akan mungkin sih menurut saya, itu nggak akan mungkin lah. Dengan kita melihat kalau misalkan sekarang tren di dunia, Donald Trump ini kan dan Netanyahu dan juga orang-orang seperti Xi Jinping, Putin itu adalah orang-orang yang tidak ingin kerjasama, tidak ingin ada multilateral, pengennya unilateral atau bilateral gitu. Jadi saya pikir rasanya terlalu muluk-muluk kalau misalkan nuklir itu akan dihilangkan sepenuhnya, atau at least negara tidak melirik nuklir sepenuhnya, rasanya tidak mungkin gitu ya. At least mungkin negara bisa mencari alternatif lain bahwa nuklir ini tidak selamanya identik dengan senjata, bahwa nuklir ini bisa digunakan juga untuk kebutuhan yang lain gitu ya. Jadi kalau menurut saya agak sulit gitu, walaupun beberapa negara Uni Eropa seperti NATO itu mengundurkan diri, tapi ya selama permanent five members itu masih memiliki nuklir, sampai kapanpun negara ingin memiliki status sebagai negara nuklir untuk meningkatkan bargaining position pasti akan selalu ada gitu. Pertanyaan saya berikutnya agak berbelok dari pemanfaatan nuklir sebagai energi. Tapi menurut Bapak, Iran posisi sekarang punya nuklir atau enggak? Karena kan ketika itu membahas nggak di soal militer juga kan? Iran jelas punya nuklir. Cuman kapabilitas nuklirnya itu konteksnya, at least yang mereka akui itu kan masih damai. Belum sampai kepada pengembangan hulu ledak nuklir kan, seperti itu. Tapi beberapa laporan sih menunjukkan
apa namanya, em, pengembangan hulu ledak nuklir memang belum ada dan itu masih prototipe sifatnya gitu ya. Tapi untuk nuklir, untuk seperti misalkan penggunaannya untuk yang sama dilakukan oleh Jepang, itu mereka sudah punya apa namanya, punya kemampuan em, apa namanya, pemanfaatan nuklir itu sejak lama sebetulnya gitu ya. Yang sebetulnya ditakuti oleh Amerika Serikat itu Korea Utara gitu ya. Kenapa kemudian Korea Utara itu tidak pernah diserang oleh Amerika Serikat? Karena Amerika Serikat tahu persis mereka Hmm. udah punya hulu ledak nuklir. Yang kalau mereka digunakan, ya kekacauannya pasti akan jauh lebih besar. At least di semenanjung Korea. Karena di semenanjung Korea itu kan banyak lintas kapal tanker kan gitu. Itu kan uang semua gitu. Nah, uang semua itu kalau misalkan, bayangkan kalau misalkan terjadi perang di situ, semua negara kapal tanker itu kan harus divert, dan itu kan membutuhkan biaya operasional lebih tinggi lagi seperti itu gitu ya. Jadi kalau ditanya Iran punya nuklir, punya, jelas. Itu udah isu lama sebetulnya ya. Cuman memang em, apa namanya, baik Amerika Serikat maupun Israel sebetulnya tahu persis apa ya, kayak kalau kita lihat perang kemarin gitu ya, Yep. kayaknya Israel dan Amerika Serikat itu agak sedikit membatasi gitu. Karena kalau saya lihat ya, membatasi serangan mereka ke Iran. Karena Iran nggak akan, mereka juga tahu bahwa ini balasannya pasti akan setimpal gitu. Dia tidak akan apa namanya, mengeluarkan senjata nuklir yang lebih, kecuali kalau misalkan lebih tinggi dari itu gitu. Jadi kayaknya, karena begini, kalau cerita Israel dan Iran itu agak kompleks, karena mimpi terbesarnya Netanyahu itu kan mengkonflikkan antara Iran dengan Amerika Serikat supaya Iran kalah, bumi hangus, dan bisa mendirikan yang namanya Israel Raya sampai ke wilayah Iran seperti itu. Nah, Iran ini yang paling tidak bisa diatur begitu. Jadi ketika Iran tidak bisa diatur, dan Amerika Serikat juga nggak mau sebetulnya, karena selain protes dari masyarakatnya sendiri, pemegang kebijakan dari Amerika Serikat sebetulnya nggak pengen. Makanya kan Amerika Serikat sebetulnya lebih pengen negosiasi dengan Iran gitu. Yang kemarin gagal gitu, Hmm. karena udah keburu diserang oleh Israel seperti itu. Berarti nuklir ini kan jadi deterrence dalam Pasti posisi. deterrence gitu Oke. ya, karena fungsi daripada nuklir secara tradisional udah pasti itu mendeterrence. Hmm. Sebuah negara tidak akan berani menyerang satu negara yang lain ketika dia punya katakanlah senjata pamungkas, dan senjata pamungkas itu pasti akan digunakan terlepas negara ini akan menang atau kalah. Jadi nothing tulus, dan itu yang setidaknya Amerika Serikat ketahui ketika mereka akan berhadapan dengan Korea Utara Hmm. seperti itu. Terkait dengan nuklir Iran, agak sulit ini kemudian untuk diikan oleh Israel dan Amerika Serikat ya, selama backupnya itu juga masih ada gitu. Siapa itu? Ya Rusia, dan juga sedikit banyak ada peran daripada Cina sebetulnya di situ. Oke, mungkin satu lagi kita ngomongin soal nuklir di Hmm. Perang Dunia II. Kalau misalnya kita ngomongin nuklir Perang Dunia II, yang akan kita omongin adalah Oppenheimer, sudah jelas. Hmm. Tanggapan Bapak terhadap film Oppenheimer gimana? Bapak menonton itu? Nah, Oppenheimer saya berkali-kali nonton itu sebetulnya, karena ini budaya pop ya gitu, Hmm. artinya seberapa jauh film ini itu menemui realita lah ya gitu. Kalau menurut saya sih, film Oppenheimer itu hanya memberikan ide atau gagasan bagaimana kemudian seorang ilmuwan yang pada akhirnya dia menyesali temuannya sendiri, yang kemudian dia yang mempromosikan supaya proliferation nuklir itu segerakan lah begitu ya. Karena dia tahu bahwa apa yang dia temukan itu melebihi ekspektasi, melebihi perhitungannya dia kan gitu. Yang dia lihat sendiri, bukan pada saat Manhattan Project, tapi pada saat bom buatan dia itu dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Yang saya lihat sih, kalau menurut saya, di satu sisi moral seorang ilmuwan itu akan tergugah manakala dia tahu bahwa ini yang senjata yang sifatnya discriminate ya. Artinya senjata yang sudah tidak lagi melihat, oh ini kombatan non kombatan seperti Hmm. itu. Dan seharusnya yang namanya nuklir itu digunakan untuk tujuan damai gitu. Kalau misalkan ini ditujukan untuk kepentingan militer, nah negara itu pasti akan otomatis mendapatkan power yang sangat luar biasa begitu ya. Dan kekhawatiran berikutnya itu juga adalah negara-negara lain itu pasti akan mengikuti hal yang sama, terutama Soviet kan. Dan juga yang kekhawatiran berikutnya itu adalah kalau misalkan ini tidak dikendalikan dan juga tidak dikontrol, bagaimana dengan hulu ledak nuklir yang tidak termonitor, kalau misalkan dia jatuh ke tangan yang salah, misalkan ke non-state actors, teroris segala macam begitu ya. Itu kan kekhawatiran orang-orang
apa namanya penstudi keamanan global itu khawatir karena itu jadi tidak bisa dikontrol dan tidak tahu di monitornya bagaimana, kalau disalahgunakan seperti apa. Kalau di kita biasanya kekhawatiran itu adalah dalam skala kecil ya. Dalam skala kecil itu mungkin suatu bom atom meledak di suatu tempat tanpa ada apa namanya yang mengklaim itu mungkin agak terlalu spekulatif. Walaupun itu harus selalu tetap diwaspadai. Yang Misalnya paling di PBBS gitu ya, Pak. apa? Misalnya ada bom atom jatuh di PBBS itu kan mungkin. Atau misalnya di Bandung begitu ya. Nah itu nggak apa namanya yang membahayakan lah gitu. Tapi yang rada sedikit dikhawatirkan itu atau energi nuklir yang skala kecil seperti radiologi lah, energi radiologi seperti ada di rumah sakit. Dia disalahgunakan lalu kemudian ditaruh itu di tempat umum. Itu disebutnya sebagai dirty bombs. Jadi dirty bombs itu adalah mengeluarkan radiasi yang dampaknya itu pasti jangka panjang kan gitu. Itulah sih sebetulnya, jadi mutasi karena radiasi nuklir itu yang mungkin tidak segera membunuh seperti bom atom, tapi ini yang dikhawatirkan itu adalah dampaknya akan jangka panjang. Makanya kan kalau di kita pengawas-pengawas radiologi itu tetap harus ada gitu, jadi dari dinas kesehatan dan seterusnya seperti itu. Jadi mungkin itu ya kalau Oppenheimer, jadi hikmah dari Oppenheimer sih sebetulnya lebih kepada itu. Bagaimana kemudian seorang ilmuwan pada akhirnya harus menggunakan ilmunya atau kemampuannya itu bukan untuk menjadi senjata pembunuh atau untuk mengikuti kepentingan negara atau militer, tapi juga untuk mempromosikan bahwa ini loh bahayanya nuklir seperti itu. Oke. Nah, yang terakhir Pak. Kan itu dilihat bahwa berarti kan nuklir itu tercipta sebagai sebuah senjata dan dia dimanfaatkan secara baik setelah itu untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Jadi kan satu sebuah benda yang punya dua sisi lah, bisa baik bisa buruk. Bagaimana caranya manusia ya bisa menyikapi penggunaan nuklir yang bisa bermanfaat, namun bisa jadi pisau tajam juga untuk manusia itu sendiri. Satu, ketaatan kepada aturan internasional, ketaatan kepada ya IAEA gitu. Jadi kita kalau case Indonesia itu cukup menarik sebetulnya, kita itu green light untuk go nuklir. Coba deh tanya ke teman-teman yang pernah dinas di IAEA. Dan di ASEAN sendiri, kalau tidak salah ini ya, hanya ada 2 negara yang certified untuk bisa mengembangkan tenaga nuklir dari sisi SDA dan SDM, walaupun teknologi belum. Kalau tidak salah kita dengan Filipina gitu. Karena posisi kita sebetulnya ideal. Kita punya Kalimantan, daripada dibikin IKN kan, lebih baik bikin pembangkit listrik tenaga nuklir, jauh lebih bermanfaat begitu ya. Ide itu udah lama ada sejak zamannya Soekarno begitu. Tapi tidak pernah terrealisasi karena investasinya mahal. Ini sebetulnya case-nya samalah dengan cita-cita Soekarno untuk eksplorasi luar angkasa. Gitu. Soekarno juga sama. Dulu kita berhasil mengembangkan roket Kartika 1 di tahun 60-an. Gitu. Sebelum Soekarno jatuh ya. Itu cuma ada 2 negara yang bisa melakukan itu di Asia, Indonesia dan Jepang. Bayangkan kalau kita konsisten di 2 bidang itu. Baik itu untuk eksplorasi luar angkasa maupun nuklir, saya jamin hari ini perang Indonesia ada yang mendarat di bulan. Dan saya jamin hari ini Indonesia bisa mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir begitu. Nah, cuman problemnya itu tadi, stigma nuklir itu udah jelek. Karena orang awam kalau ditanya nuklir, yang terlintas apa? Hiroshima, Nagasaki, Chernobyl, Fukushima. Udah 4 itu. Kan gitu. Pokoknya jelek lah gitu. Nah, permasalahannya sekarang itu adalah nuklir itu dalam skala kecil itu sulit untuk dijadikan senjata gitu ya, karena nuklir juga punya untuk tujuan damai gitu. Nah, yang membuat ini menjadi stigmanya jelek adalah ya untuk tujuan militer gitu ya. Tapi kan itu udah tidak mungkin kita pungkiri bahwa Amerika Serikat, Rusia, Cina, negara-negara Uni Eropa menggunakan nuklir itu untuk kebutuhan militernya. Itu tidak akan hilang pasti gitu. Karena itu adalah privilege mereka dan itu status quo mereka. Tinggal kita menggunakan nuklir itu adalah untuk tujuan damai karena kita sudah tidak bisa lagi rely dengan yang namanya energi primer tadi yang saya katakan, batu bara. Batu bara semakin kesini makin dikurangi emisinya. Karena kita juga harus taat dengan aturan internasional. Energi alternatif itu belum banyak pengembangannya dan ada pengembangan tapi belum memenuhi kebutuhan energi nasional. Angin ada, bayu seperti yang di Sulawesi. Matahari ada, arus air ada, arus tenaga uap ada. Sebetulnya yang potensial itu adalah tenaga uap karena 40% energi bumi itu artinya panas bumi itu ada di Indonesia gitu. Cuman memang belum kegarap, tadi baru sedikit lah. Nuklir, uranium kita punya, cuman itu tadi teknologinya kita masih belum memadai gitu.
Tapi selama IAEA itu memberikan lampu hijau, baik untuk pengelolaan sampai dengan manajemen limbah nuklirnya seperti yang di Jepang, itu sebetulnya tidak ada masalah gitu ya. Cuman memang yang jadi problem itu adalah kita juga terikat dengan komitmen tadi ASEAN FYZ itu. Itu yang ini di regional itu jadi problem. Nah, di satu sisi Komisi 7 DPR RI juga belum belum apa ya belum approve lah gitu Yap. dan belum mendukung gagasan ini gitu ya susah gitu ya. Oke. Gitu. Nah, teman-teman, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Arvin mengenai bagaimana nuklir dimanfaatkan oleh negara-negara untuk menaikkan posisi tawar mereka, dan bagaimana pengelolaan energi terbarukan selain nuklir, dan bagaimana seharusnya dunia menyikapi penggunaan nuklir ini. Semoga apa yang kami bicarakan pada hari ini bisa menambah perspektif baru bagi teman-teman, dan sampai jumpa di item berikutnya.